Mari kita berdoa untuk kita sama-sama merenungkan dengan baik firman Tuhan pagi hari ini. Saudara-saudaraku semuanya, kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, Tuhan Yesus, Engkaulah Gembala yang agung, yang menuntun hidup kami, yang memberikan kami segala apa yang kami perlukan, dan memberikan kami kesehatan, kesegaran di pagi hari ini ya Tuhan, untuk bersama-sama menaikkan puji-pujian kami, meninggikan nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sangat luar biasa, terus menyertai, memberkati, meneguhkan, dan membimbing kami seturut dengan kehendak-Mu, dan kami merasakan sungguh pagi hari ini pertolongan-Mu sangat luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyambut setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa, rahasia-rahasia yang Engkau singkapkan bagi kami semua untuk melihat segala kemurahan hati-Mu, kebaikan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, selamat pagi untuk kita semua, terkhusus juga yang mengikuti live streaming, yang sudah bersama-sama kita pagi hari ini. Untuk Ito kami yang selalu setia, Ibu Clara Boru Simamora, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Itoku terus sekeluarga, ya, diberikan kesehatan yang baik dan segala apa yang terbaik dari Tuhan Yesus untuk kita semua ya. Selamat pagi Itoku ya. Selamat pagi buat kita semuanya, saudara-saudaraku yang mengikuti melalui online kita, melalui dari Zoom meeting kita pagi hari ini semuanya, saudara-saudaraku. Terima kasih. Kita sudah memasuki minggu kedua bulan Desember 2024. Ya, kita selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebab oleh karena kebaikannya lah kita tetap diberikan kesehatan yang baik, panjang umur, dan semangat yang baru untuk kita semua. Bapak Ibu Saudaraku, selalu terpelihara apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita pribadi, dalam keluarga kita, dan persekutuan kita. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini kita sudah memasuki episode yang lebih dari 300 episode kita Bapak Ibu Saudara dalam pembahasan kita bersama-sama firman Tuhan yang begitu kaya, sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, dari kitab Galatia, untuk terus menolong kita, memperlengkapi kita agar kita mengerti dengan sebaik-baiknya ya, dan lebih luas lagi, lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana ya Tuhan mengajar kita supaya kita tidak ragu-ragu dalam kehidupan kita ini. Ya, menilai segala sesuatu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, kita perhatikan di dalam pergaulan, lingkungan. Ya, Bapak Ibu Saudara, di mana saja kita berada, kita bisa menentukan, memilih, meyakini bahwa apa yang dikehendaki oleh Tuhan itulah menjadi pilihan-pilihan kita. Dan kita terus akan bersyukur kepada Tuhan sebab kita tidak akan terjebak lagi oleh permainan-permainan palsu yang begitu luar biasa bisa mempengaruhi, menggoda, dan menyeret. Ya, bahkan orang-orang percaya sekalipun apabila tidak teguh dalam pendiriannya akan kebenaran firman Allah, tidak ada yang kebal terhadap kejatuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena dikatakan oleh ya seperti juga Petrus
Rasul Petrus mengatakan ya bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsanya untuk diterkamnya. Siapa yang tidak mempunyai keteguhan iman di dalam Kristus Yesus saat ini, mereka akan menjadi korban ya, menjadi victim daripada kejahatan, daripada permainan palsu yang menyamar. Bapak Ibu Saudaraku, ya, dikatakan seperti iblis menyamar seperti malaikat terang. Sebentar akan kita lihat itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi banggalah ya mengenal kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, banggalah kita ya Bapak Ibu Saudaraku, bukan bangga karena diri kita sendiri, bukan bangga terhadap apa yang kita perbuat, yang kita perjuangkan, keberhasilan dan kehebatan diri kita sendiri ya, tapi kita mempunyai rasa kebanggaan, rasa percaya diri yang tinggi, karena kita tahu bahwa di dalam Kristus Yesus hidup kita sudah diselamatkan dan akan terpelihara ya untuk selama-lamanya. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita telah mati, dikuburkan, tetapi ia bangkit. Dia lahir, ya, Yesus lahir, dia mati, dia dikuburkan, tetapi yang paling penting adalah ya bahwa dia telah bangkit dan dia hidup selamanya, dan dia membangkitkan ya hidup kita supaya kita hidup di dalam hidup yang baru bersama-sama dengan dia. Dan itulah hidup yang sedang kita jalani saat ini, Bapak Ibu Saudara, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita akan kembali lagi kepada ya bagian firman Tuhan yang terus memperingatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kita ini tadi sudah saya katakan bahwa ya kita mempunyai masa lalu yang kelam. Tidak ada orang yang merasa bahwa dirinya baik-baik saja, bahwa dirinya tidak ada apa-apa, bahwa dia adalah orang yang istimewa ya di dunia ini. Tidak ada yang bisa berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ya sadar bahwa Alkitab mengatakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan melalui Injil kebenarannya, melalui Injil kasih karunia-Nya, tanpa salibnya, ya, tanpa berita sukacita kebenaran tentang pengorbanan Yesus Kristus, kasih yang sempurna, tanpa menerima hal itu, tidak ada perubahan nasib dalam diri manusia siapapun dia, ya, apapun jabatannya, apapun sukunya, apapun kedudukannya, dan bagaimanapun tingkat sosialnya, ya Bapak Ibu Saudara, ilmu pengetahuannya dan segala kemuliaan yang dimiliki oleh manusia tanpa menerima. Jadi ini yang sangat penting Bapak Ibu Saudara, tanpa menerima apa yang telah dilakukan oleh Allah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus di atas kayu salib, yaitu pengampunan segala dosa, penebusan yang sempurna atas segala dosa manusia, tanpa menerima berita kabar baik yang sangat mulia itu, tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa masa depannya akan baik-baik saja di masa yang akan datang Bapak Ibu Saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, namun saudara-saudara dan saya yang sudah menerima kebenaran yang sangat mulia itu, kebenaran Kristus, kebenaran Allah, bukan kebenaran kita, bukan kebenaran kelompok kita, bukan kebenaran diri kita sendiri,
Ya Bapak Ibu Saudara, tapi kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah menerima, Rasul Paulus katakan, supaya kita hidup bijaksana di tengah-tengah dunia yang menggiurkan, dunia yang sangat egois dengan dirinya sendiri dan yang tidak peduli ya terhadap kehendak Allah, dan bahkan Bapak Ibu Saudara yang menyamar, ya seperti menawarkan cara-cara hidup yang menggiurkan oleh dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah kita terus diperingatkan, terus kita dinasehati, amin. Terus kita dikoreksi supaya kita tetaplah menjadi orang yang rendah hati, amin. Ya, jangan ikut menjadi serupa dengan dunia ini, menjadi orang-orang yang sombong. Ya, orang-orang yang tidak peduli dengan kehendak Tuhan itu adalah orang-orang yang sombong, sekalipun kelihatan mereka orang baik, sekalipun kelihatan mereka orang ramah, ya, orang yang sangat beretika, mempunyai karakter building, ya, dan kelihatan Bapak Ibu Saudara orang-orang yang sangat luar biasa, mereka sopan santun, ya, tapi Bapak Ibu Saudaraku ingatlah, tanpa menerima. Jadi sekali lagi ini akan terus diulang-ulang, Bapak Ibu Saudara, tanpa bersedia merespon, menerima kasih karunia Tuhan dalam Yesus Kristus, penebusan, pengampunan segala dosa yang dilakukan oleh Kristus Yesus merupakan puncak daripada kasih karunia Allah yang terbesar yang diberikan kepada umat manusia untuk mengubah kehidupan manusia itu. Tanpa menerima hal itu, Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah, kehidupan itu akan berakhir dengan sia-sia. Meskipun sekali lagi, ya begitu menarik, begitu indah, ya yang ditawarkan oleh dunia ini. Jadi rahasia itu yang saudara dan saya harus pegang dalam-dalam, erat-erat, bahwa mengapa kita ya mengambil keputusan harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu Saudara, kita harus mempunyai alasan yang terdalam. Jadi bukan hanya ikut-ikutan sebagai orang beragama Kristen, tapi kita mempunyai satu kedalaman ya hubungan, ya relationship dengan Tuhan Yesus melalui kebenaran yang kita mengerti. Tanpa mengerti kebenaran yang sesungguhnya yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus, saudara-saudaraku, tidak ada hubungan dengan Allah yang bisa dibangun dengan intim, tidak ada yang bisa dibangun dengan erat, dan tidak ada kedekatan dengan Tuhan yang sesungguhnya. Ya, kalaupun ada orang yang berpikir bahwa dia dekat dengan Tuhan, tapi itu hanya dengan perasaan saja. Nah, hubungan dengan Allah tidak bisa hanya dibangun dengan perasaan, tetapi dibangun dengan kebenaran. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya mari saya akan membacakan sekali lagi, saudara, ya apa yang diperingatkan oleh firman Allah, ya untuk terus, ya Bapak Ibu Saudara, mengoreksi kita memerlukan nasihat dari Tuhan setiap hari, ya supaya kita selalu dengan kesadaran penuh melakukan segala pekerjaan kita. Ya Roh Kudus selalu menyadarkan kita dan mengingatkan kita, membimbing kita, ya Bapak Ibu Saudara, supaya kita tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, Galatia pasal 5, kembali lagi ke ayatnya. Ya, kita membaca ayat firman Tuhan Galatia pasal 5 ayat 19, ya 20 dan 21. Ya, jadi ya, kita masih terus akan membicarakan tentang peringatan dari Tuhan, ya tentang hal-hal yang harus kita jauhkan dari kehidupan kita dan orang-orang yang terhubung dengan kita yang rindu ya hidup di dalam kekudusan Kristus. Ya, kita lihat di ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan,
kecemaran hawa nafsu. Itu kita sudah bahas beberapa hari yang lalu. Kemudian ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Ya, kita nanti akan masuk ke bagian yang disebut dengan perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan seterusnya. Ya, sebab kita sudah membahas beberapa kali tentang penyembahan berhala, sihir, dan seterusnya. Ya, saudara-saudara. Kita akan lanjutkan di ayatnya yang ke-20 ini, Bapak Ibu Saudara, terkait dengan perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sejauh ini ya kita sudah berbicara tentang buah perbuatan daging, ya yaitu penyembahan berhala dan sihir. Ya, penyembahan berhala dan sihir yang dimana itu menjelma dalam berbagai bentuk manifestasi daripada tradisi-tradisi manusia, budaya-budaya manusia, kebiasaan-kebiasaan manusia yang sangat keliru. Keliru kalau kita menilai itu dari sudut pandang kebenaran kasih karunia Allah, firman-Nya. Amin. Kalau dari sudut pandang ya kemanusiaan atau dari sudut pandang kehidupan sosial dalam berbudaya, ya, atau dalam bermasyarakat, Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan bisa disebut keliru. Karena budaya-budaya, tradisi-tradisi, keyakinan-keyakinan yang keliru itu hanya bisa dinilai, bisa dilihat dari ya sudut pandang Tuhan, dari sudut pandang firman Allah, kebenarannya, kebenaran yang mutlak, kebenaran Yesus Kristus. Ya, tidak bisa kita mengatakan itu salah kalau hanya menilai dari ya sudut pandang pengetahuan dunia atau dari kebiasaan atau dari tata krama, ya, kehidupan bermasyarakat, bersosial saja. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena itu adalah ya sesuatu yang dianggap baik untuk menjaga tatanan kehidupan manusia dalam hubungan kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, bagaimana saling menghormati satu dengan yang lain. Tidak boleh menghakimi orang lain, keyakinan orang lain. Kan begitu ya Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, itu sangat baguslah. Ya, boleh kita katakan itu adalah merupakan budaya atau kebiasaan yang harus dipelihara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan bersosial. Ya, di dalam satu suku, budaya-budaya, tradisi-tradisi itu telah dijadikan untuk bisa menjadi penghubung, untuk menjaga keharmonisan, saling menghargai, ya, satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kita pun menghormati hal-hal yang demikian itu sebagai cara hidup di dalam bermasyarakat, di dalam bersosial, ya, dalam hubungan berbangsa dan bernegara, ya, menghormati, ya, Bapak Ibu Saudaraku, antar suku, ya, menghormati antar umat beragama, menghormati antara keyakinan yang berbeda satu dengan yang lain. Masalahnya adalah Bapak Ibu Saudara, kalau orang-orang tidak bisa membedakan dengan baik, ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana ya kecenderungan daripada semua ya budaya-budaya, keyakinan-keyakinan itu, saudaraku, ya, bukan dipahami, bukan mereka pahami ya di dalam
terang daripada kebenaran firman Tuhan. Masalahnya di sana, Bapak Ibu Saudara, ya. Persoalannya ada di situ. Ya. Jadi kita masih harus lebih kritis terhadap kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa ikut-ikutan begitu saja. Ya, Bapak Ibu Saudara, orang ke barat, kita ke barat, angin timur, kita ya terpengaruh dan mengikuti saja kemana orang banyak, kita ke situ. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa dalam hidup ini, kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan kalau kita hanya mau mengikuti kata orang saja. Ya, Bapak Ibu Saudara, hanya mengikuti apa yang disampaikan atau yang ditampilkan yang sangat luar biasa oleh orang-orang yang merasa bahwa itulah yang terbaik. Saudara dan saya harus ya mempercayai dan meyakini, mengkritisi Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus selalu bertanya apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa hanya mengaminkan saja, amin, amin. Semuanya amin. Apa saja yang disampaikan oleh tokoh-tokoh atau oleh ya bahkan mungkin pemberita-pemberita yang menyebut mereka adalah ya hamba Tuhan, ya pendeta atau apalah, Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa kita hanya mengatakan amin, amin saja. Tidak bisa. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Sebab yang kita aminkan itu adalah harus firman Tuhan yang kita mengerti buat diri kita sendiri. Ya, pertama-tama Bapak Ibu Saudara, dan juga buat keluarga kita, dan bagi kita yang satu keyakinan ya tentang kasih karunia Allah, bahwa kita adalah orang-orang percaya yang sungguh-sungguh ya mengaminkan semua yang kita aminkan itu adalah berdasarkan pengertian yang benar. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang bisa melakukan itu hanya sekilas-sekilas, sepintas-sepintas saja. Ya, mendengar firman Tuhan hanya sekali-sekali, ya hanya tergantung mood. Kalau lagi mood, ya mau dengar firman Tuhan. Kalau tidak mood, ya mau mengikuti keinginan daging. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, orang yang seperti itu benar-benar bisa membedakan, ya membedakan penampilan-penampilan kehidupan manusia yang begitu beragam, bermacam-macam Bapak Ibu Saudaraku. Ya, manusia tawarkan ya berbagai hal yang mereka bilang inilah kebenaran, inilah kehendak Tuhan, ya inilah yang terbaik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara dan saya harus melekat kepada firman Allah. Amin. Ya, karena ini bersifat pribadi. Hubungan dengan Tuhan itu kan sebenarnya itu sangat pribadi, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa boncengan ke surga, kan? Benar Bapak Ibu Saudara, tidak bisa kita membonceng ya orang lain, ya membonceng bahkan keluarga kita sendiri pun, istri, suami, anak-anak. Tidak bisa kita membonceng itu supaya diselamatkan masuk surga, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah urusan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kalau urusan di dunia ini, saudara dan saya bisa bekerja sama dengan siapa saja. Tergantung apa yang mau kita sepakati bersama. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kalau itu tidak melanggar undang-undang negara, tidak melanggar patokan-patokan dari sistem tata cara berkehidupan di masyarakat, ya lakukan saja Bapak Ibu Saudara. Kalau itu tidak merugikan orang lain, bekerja sama dengan siapa saja, boleh saja Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang keyakinan kita kepada Tuhan, itu sangat pribadi, tidak boleh ada orang yang mengintervensi hidup kita di situ. Amin. Iya, karena pada akhirnya nanti berhadapan dengan Tuhan Yesus, tidak ada orang yang bisa keroyokan, ya tidak bisa rame-rame. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa main kelompok atau main geng-gengan.
berhadapan dengan Tuhan Yesus nanti di penghakiman itu sendiri-sendiri. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada pembelaan manusia siapapun kepada kita ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus sebagai hakim yang adil. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa minta tolong ada pembela, ada pengacara, atau ada orang yang lain yang bisa mendukung pernyataan atau jawaban kita kepada Tuhan Yesus. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Hanya ya kebenaran firman Allah yang membela kita nanti di hadapan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Apabila sesuai dengan firman Allah, kehidupan kita, keyakinan kita, pilihan-pilihan kita, ya apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, apabila semuanya itu selaras dengan kehendak Allah, itulah yang membela kita di hadapan Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting kita pegang dengan baik. Ya, kita renungkan, kita tanamkan di dalam hati kita, dalam pikiran kita, karena pertanggungjawaban kita bukan kepada dunia ini. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya memang kita bertanggung jawab di dunia ini. Kita harus membayar pajak. Ya, kita harus berpartisipasi sosial dalam lingkungan, membangun lingkungan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kita harus membantu orang yang berkekurangan. Amin. Ya, kita harus membantu menolong orang yang lemah. Ya, tentu saja Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Ya, jadi tidak ada hal masalah ya kita terlibat di dalam pembangunan bangsa dan negara, ya, menolong orang lain tanpa memandang suku dan keyakinan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu hal yang baik saja, ya. Tetapi Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, yang harus kita pikirkan adalah apa dasar motivasi kita melakukan semuanya itu. Ya, apakah Bapak Ibu Saudara kita melakukan semuanya itu adalah di luar daripada pengertian kita terhadap kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan hidup kita atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Ya, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah pentingnya kita mendalami, masuk terus membawa hati dan pikiran kita, roh dan jiwa kita untuk terus merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Biar kita, Bapak Ibu Saudaraku, tidak mudah terseret dengan keinginan dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau ya saudara dan saya hanya sekedar saja di dalam memahami firman Tuhan, saudaraku, sangat mungkin kita itu ya kita bertanya, ya kita menjawab, kita menafsirkan menurut kehendak kita sendiri, kita menilai, kita berbicara, mungkin bahkan ya orang-orang percaya bisa menjadi sembarangan juga berbicara, tidak mengendalikan diri. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ya jangan seperti yang viral ya yang terjadi beberapa hari belakangan ini, Bapak Ibu Saudaraku, kan ya seorang tokoh ya yang dianggap sebagai panutan, tapi Bapak Ibu Saudara dia tidak mengendalikan diri sehingga akhirnya menjadi perbincangan umum dan menjadi contoh yang sangat jelek di mata masyarakat, Bapak Ibu Saudaraku. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada, sekali lagi diulang-ulang Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang kebal terhadap kejatuhan. Kita ingatkan itu kepada keluarga kita, kepada suami-suami, kepada istri, anak-anak semuanya. Harus selalu kita ingatkan, tidak ada orang yang kebal terhadap kejatuhan. Karena keinginan-keinginan itu memang ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dan terkadang keinginan-keinginan itu sangat tergantung kepada kepentingan kita. Ya. Nah, disitulah Bapak Ibu Saudaraku mengapa saudara dan saya harus kuat di dalam ya pengertian terhadap firman Tuhan. Ya, dan itu tidak bisa sekali lagi, tidak bisa sekilas-sekilas. Ya, saudara-saudara tidak perlu harus masuk ke sekolah tinggi Alkitab, harus masuk ke sekolah tinggi teologi supaya bisa memahami firman Tuhan dengan benar. Tidak
bukan tidak ada jaminan itu Bapak Ibu Saudara, bahkan ya. Tidak ada yang salah dengan orang bersekolah tinggi teologi atau bersekolah Alkitab tinggi-tinggi, tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak ada juga jaminan bahwa orang yang sudah bersekolah tinggi Alkitab bahwa dia pasti memahami kebenaran firman Tuhan dengan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Bahkan itu juga bisa menjadi penyesat-penyesat yang akan menaburkan benih-benih daripada kekeliruan dan menyesatkan banyak orang. Mari kita lihat contohnya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita lihat di dalam apa yang diperingatkan oleh Rasul Paulus di dalam kita lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke pasal 11 ya. 2 Korintus pasal 11 Bapak Ibu Saudaraku. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita membaca kitab Korintus, itu adalah surat Rasul Paulus, firman Tuhan yang disampaikannya kepada jemaat yang hidupnya berantakan, ya, karena mereka sesudah mereka percaya kepada Yesus Kristus. Jemaat Korintus ini, Bapak Ibu Saudaraku, adalah orang-orang percaya yang sangat kompromi dengan berbagai macam hal kehidupan duniawi, dan mereka itu menjadi batu sandungan bagi orang lain ya, dan tidak bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya ya. Sehingga Rasul Paulus menuliskan firman Allah ini kepada jemaat Korintus, sebab mereka itu jatuh karena mereka mendengarkan rupa-rupa angin-angin pengajaran yang mereka tergiur dengan godaan-godaan kata-kata pengajaran-pengajaran daripada guru-guru palsu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11, kita akan membaca ayatnya mulai dari ayat 10 ya. Ayat 10. 2 Korintus 11 mulai dari ayat 10 kita baca. Dikatakan demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, kata Rasul Paulus, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus di sini ya menegaskan bahwa orang-orang Korintus yang bersikap ya mengelu-elukan pelayan-pelayan yang lain, mengelu-elukan tokoh-tokoh, mengelu-elukan ya pemimpin-pemimpin yang mereka anggap itu adalah super hebat ya Bapak Ibu Saudaraku ya, dan dibandingkan dengan Rasul Paulus yang sederhana ya Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus bahkan yang tidak hidup mewah ya Bapak Ibu Saudara, dia kalau dihubungkan dengan zaman sekarang ini, dia bukan hamba Tuhan yang hidup dengan mobil mewah, dengan rumah mewah. Bapak Ibu Saudaraku, dia tidak dikawal kalau mau berkhotbah dan seterusnya. Dia tidak ditepuk tangani, disorak-soraki oleh ribuan orang kalau dia berkhotbah di mimbar. Ya Bapak Ibu Saudaraku, dia Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang sangat sederhana ya, dan dia adalah seorang hamba Tuhan yang sangat setia dan tulus untuk menyampaikan isi hati Tuhan, kebenarannya. Dengan berjuang keras dia melakukan itu, sebab Rasul Paulus yang kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, dia sebelumnya adalah orang yang sangat ya jauh dari kehendak Tuhan, dan dia adalah orang yang hidup di dalam kedagingan yang sangat luar biasa, membenci orang lain dan melakukan banyak kerugian kepada orang lain, bahkan kepada pengikut Kristus sebelum dia diselamatkan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kasih karunia Allah telah mengubah hidupnya sangat luar biasa dahsyat
dan dia menjadi pribadi yang sangat rendah hati, yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudaraku hanya percaya kepada kebenaran Allah dan tidak terpengaruh dengan berbagai rupa-rupa godaan-godaan, ya, ke manisnya dunia, dan juga penampilan-penampilan yang sangat luar biasa dari manusia, dari orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin-pemimpin yang sangat luar biasa. Dia hanya takut akan Tuhan, dia hanya percaya kepada kasih karunia Tuhan, dan dia hanya ingin menyampaikan kebenaran Allah, dan dia tidak mempunyai kepentingan-kepentingan diri sendiri di dalam pemberitaannya terhadap orang lain, selain daripada tujuannya adalah supaya jiwa-jiwa diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan inilah Bapak Ibu Saudaraku pendapat Rasul Paulus kepada sikap daripada jemaat Korintus yang mengeluh-elukan manusia, ya, yang membangga-banggakan pemimpinnya, Bapak Ibu Saudara, atau orang-orang yang dianggap sangat luar biasa di dalam cara mereka untuk menampilkan diri di hadapan jemaat Korintus ini, ya. Di ayat 12 dikatakan, tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan, yang dibanggakan. Ya, Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, pernah menjadi orang yang sangat bangga dengan pencapaiannya, status sosialnya, ya, jabatannya yang tinggi, kedudukannya, ya, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai pemimpin agama dan sebagai orang yang mempunyai segala fasilitas yang sangat luar biasa. Dia pernah hidup di dalam posisi di mana dia sangat percaya pada dirinya sendiri, bahwa dia adalah orang yang sangat terhormat, bahwa dirinya adalah orang yang hebat, yang sangat luar biasa, yang dipuji-puji oleh orang banyak. Ya, Bapak Ibu Saudara, dia mempunyai segala sesuatu serba ada. Dia pernah hidup di situ, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, sehingga saudaraku, sekarang dia mengatakan bahwa bukan itu kebanggaan dia sekarang. Ya, jadi jangan samakan lagi orang yang masih di level itu, kata Rasul Paulus, jangan samakan dengan saya. Pengalaman saya sekarang di dalam Kristus Yesus jauh lebih berharga dari semua itu yang dibanggakan oleh manusia itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi dikatakan bahwa di ayat 13, sebab orang-orang itu, orang-orang yang membanggakan dirinya, membanggakan pelayanannya, membanggakan kelompoknya, dan seterusnya, orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, ya, pekerja-pekerja curang, ya, ayat 13, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang-orang ini adalah penyihir-penyihir zaman modern. Ya, sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku, yang disebut menyamar seperti rasul-rasul Kristus. Bagaimana kita bisa tahu, Bapak Ibu Saudaraku, membedakan yang mana pelayan-pelayan Kristus yang sejati dan yang mana sebenarnya adalah orang-orang yang menyamar? Dikatakan di ayatnya yang ke-14, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, orang yang hanya berpikir bahwa dia mengandalkan pengetahuannya sendiri, ya, tidak mungkin bisa membedakan itu, Bapak Ibu Saudara. Itu kesombongan yang sangat luar biasa. Kalau orang mengatakan dia mengerti, menilai kehidupan ini, menilai orang lain hanya dengan mengandalkan pengetahuan diri sendiri, tidak mungkin itu, Bapak Ibu Saudara. Kita akan bisa mengetahui, saudaraku, penyamaran-penyamaran dunia, sihir-sihir, ya, penyihir-penyihir. Ya, mungkin dia bukan dengan menyembah patung-patung, walaupun ada juga yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, tetapi dengan berbagai penampilan-penampilan, perkataan-perkataan, keyakinan-keyakinan, dan segala macam hal, ya, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita tahu bahwa itu bukan bentuk daripada penyamaran, kamuflase daripada bentuk daripada
perbuatan daging. Bagaimana saudara dan saya tahu? Ya, kalau kita hanya mengandalkan ya pengetahuan kita sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, ya tidak mungkin saudaraku. Bahkan setinggi apapun ilmu manusia yang diraih oleh manusia, ya dengan teknologi yang super canggih sekalipun tidak akan bisa mendeteksi ya penyamaran-penyamaran yang dibuat oleh iblis, oleh setan itu di dalam diri manusia dan kelompok-kelompok manusia. Tidak bisa kita mendeteksi itu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kita tahu, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa teknologi zaman sekarang ini pada akhirnya tidak akan digunakan oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan manusia? Dari mana kita tahu, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tidak mengerti kehendak Allah, kalau kita tidak tahu firman-Nya, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak akan terseret. Orang percaya, orang yang mengaku percaya pada Kristus, kekristenan di zaman sekarang ini. Dan kita sudah lihat begitu banyak, berapa banyak orang yang sudah terjerumus saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Keluarga-keluarga, ya suami-suami, ya yang melakukan perzinahan, istri-istri yang melakukan perzinahan, ya Bapak Ibu Saudaraku, generasi muda yang ikut dalam perjudian online, ya Bapak Ibu Saudaraku, semuanya itu apa yang membuat mereka semua terjerumus ke dalam berbagai macam dosa yang sangat menyakiti hati Tuhan dan merusak masa depan kehidupan mereka. Semuanya atas nama teknologi, kan? Bapak Ibu Saudara, ya semuanya atas nama kemudahan untuk mendapatkan informasi. Ya Bapak Ibu Saudara, ya keluarga-keluarga, ya karena hanya gara-gara masalah pemilihan, beda pilihan di pilkada, ya yang baru saja sudah selesai, Bapak Ibu Saudara. Keluarga-keluarga yang satu dengan yang lain saling memaki, ya di Facebook, di media sosial, ya Bapak Ibu Saudara, retak hubungan keluarga-keluarga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat memprihatinkan sekali kalau kita lihat itu. Apa sebenarnya yang dicari orang-orang ini? Ya Bapak Ibu Saudaraku, yang menyatakan mengaku diri adalah orang Kristen, tapi mereka tidak takut memaki orang lain, ya menyulut emosi orang lain, ya Bapak Ibu Saudara, saling menjelekkan satu dengan yang lain. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, di media sosial itu adalah pemandangan sehari-hari yang bisa kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, betapa rusaknya moral manusia itu tidak bisa dipercaya. Saudara-saudaraku, meskipun mempunyai budaya, tradisi yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat berbudaya, mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga tradisi, adat istiadat. Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikala kepentingan manusia itu sudah diletakkan pada kepentingan yang berhubungan dengan keinginan daging, saudaraku, itu rapuh semua. Keyakinan itu rapuh, sangat rapuh. Saudaraku, tidak bisa dipercaya dan tidak bisa diandalkan dan tidak bisa itu sebagai jalan untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Tidak bisa, saudaraku. Nah, itu maka dikatakan tadi di sini bahwa bahwa iblis pun menyamar seperti malaikat terang. Ayat 15, ya. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka, yaitu hukuman. Hukumanlah yang akan diterima oleh orang-orang yang bersandar kepada keinginan dunia, bersandar kepada keinginan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, pikiran sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, yang tidak bersandar kepada kebenaran kasih karunia Allah, yang merasa sudah cukup, bahwa dia sudah tahu semua hal dan tidak perlu mendengarkan firman Tuhan lagi. Ya Bapak Ibu Saudara, sebab kesibukan dunia ini dianggap oleh orang-orang adalah yang paling penting. Ya Bapak Ibu Saudaraku, saudaraku, memang kita harus sibuk dan harus bekerja keras di tengah-tengah dunia yang sangat luar biasa persaingan, dan bahkan bukan hanya persaingan lagi, tetapi sudah ada saling menjatuhkan,
ya Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang merebut ya taraf, ingin mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, saudara-saudaraku ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka karena itu berdoalah ya, sementara kita berjuang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita, kebutuhan sosial kita, ya, kebutuhan makanan dan minuman, nafkah yang harus kita perjuangkan supaya kita, tentu saja kita tidak menjadi pengemis di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku, tidak menjadi hanya penonton saja, tetapi kita adalah orang-orang yang seperti Paulus katakan bahwa kasih karunia Allah tidak sia-sia ya di dalam diriku, karena aku, Paulus katakan, ya diberikan kesanggupan bekerja lebih keras, dikatakan, tapi bukan aku, tapi kasih karunia Allah yang bekerja di dalam aku. Amin. Bapak Ibu Saudara, itulah saudaraku motivasi yang terbesar bagi kita semuanya, saudara-saudaraku. Ya, kita berjuang, ya kita harus melakukan yang terbaik, ya kita harus menggunakan waktu kita semaksimal mungkin, Bapak Ibu Saudaraku, seoptimal mungkin. Kita harus menjaga supaya jangan ada waktu yang sia-sia terbuang percuma Bapak Ibu Saudaraku, karena hidup kita sudah ditebus oleh darah Kristus dengan sempurna. Maka dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Allah. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari terus saudara memperlengkapi diri saudara dengan setiap kebenaran secara detail. Ya Bapak Ibu Saudaraku, secara rinci saudara harus memahami bahwa betapa besarnya ya pikiran Kristus sesudah dia naik ke surga, sesudah dia menang atas maut, sesudah dia mengalahkan segala kuasa dosa, ya mengalahkan kematian, dia bangkit dan naik ke surga Bapak Ibu Saudaraku, dipermuliakan selama-lamanya sebagai kepala tubuh, ya tubuh yaitu kita adalah anggota-anggota tubuhnya, tubuh Kristus, ya di dalam kehidupan manusia baru yang dimanifestasikan, ya memanifestasikan Kristus Yesus yang saat ini dipermuliakan di surga, memanifestasikan dengan kebenaran-kebenarannya yang menghubungkan kita dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudaraku, betapa ya luas, dalam, tinggi, ya lebar, dan saudaraku, kasih Kristus yang sempurna itu di sanalah kehidupan kita sedang berjalan, dijalankan oleh pimpinan daripada Roh Kudus, saudaraku, supaya kita dimaksimalkan menjadi saksi ya Kristus di tengah-tengah dunia ini, duta-duta Kristus, saudara-saudara dan saya. Dan untuk itu kita harus diperlengkapi terus dengan pemahaman yang sungguh-sungguh sesuai dengan rancangan Allah, rancangan Kristus Yesus, ya di dalam tubuh yang baru, tubuh Kristus, di dalam manusia baru, ciptaan baru itu, kita mempunyai cara hidup yang sungguh-sungguh berbeda, di mana Paulus mengatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Tapi berubahlah, transformasi ya pikiranmu dalam pembaharuan pikiranmu, ya supaya kamu dapat membuktikan, to prove, ya membuktikan apa yang baik, yang terbaik, excellent di hadapan Allah dan yang sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, mari kita ya bersyukur kepada Tuhan kita, bersiap kita untuk ya saudara-saudaraku melakukan semua pekerjaan kita dengan tenang, dengan damai sejahtera Tuhan. Saudara-saudaraku, itu yang paling penting, supaya dengan hikmat Tuhan kita melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh untuk memuliakan Dia, Juru Selamat kita yang begitu baik, memberkati setiap pekerjaan kita berhasil sesuai dengan kehendak-Nya. Kita diteguhkan iman kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh pada pagi hari ini kembali lagi Tuhan kami menaikkan ucapan syukur kami, peninggian kami, rasa hormat kami kepadamu ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Engkau adalah kepala dan kami adalah anggota-anggota tubuhmu yang terus diperbaharui pikiran kami dan dimantapkan terus langkah kami dengan damai sejahtera-Mu, sukacita yang berlimpah-limpah yang Engkau karuniakan melalui setiap
pembelajaran kebenaran firman-Mu, hati kami, pikiran kami, roh kami, jiwa kami terus diteguhkan untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkatilah semuanya. Saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, apapun yang ingin mereka kerjakan hari ini semuanya berhasil oleh karena Roh Kudus yang memimpin hidup kami dan dijauhkan dari segala macam kerugian-kerugian. Tetapi hidup kami yang sangat beruntung di dalam Tuhan akan berlimpah-limpah menuai berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Terpuji Engkau Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi untuk membawa kita dalam doa-doa syafaat kita. Terima kasih, salam. Amin, selamat pagi, puji Tuhan. Ya, terima kasih Bapak. Amin, amin.